Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun banyak itu ikannya, jala tidak goyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah perjumpaan yang membawa harapan hidup baru. Tidak mudah untuk bangkit kembali setelah terpuruk. Ada orang yang bisa menata kembali kehidupannya setelah ia mengalami peristiwa yang menyakitkan, bahkan menghancurkan. Namun ada juga yang terpuruk untuk waktu yang lama, tak jarang pernah bangkit lagi. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus yang bangkit dari antara orang mati, kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Petrus, Thomas, Nathanael, Yohanes, Yakobus, dan dua murid yang lain
baru saja mengalami pengalaman yang membuat mereka terpuruk. Maka untuk mencoba memperbaiki diri dan hidup, mereka mau kembali ke kehidupan awal, mau kembali menjalani profesi sebagai nelayan. Dalam situasi itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka, walaupun para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan bertanya, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Mereka menjawab, "Tidak." Setelah bertanya untuk memulihkan keyakinan dan menghidupkan semangat mereka, Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala. "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka mengikuti apa yang disuruhnya, dan hasilnya mereka menangkap begitu banyak ikan sampai tidak mampu untuk mengangkatnya. Ketika dalam kelimpahan itu, murid yang dikasihinya mengatakan bahwa itu Tuhan. Kata itu Tuhan adalah kata yang menunjukkan bahwa mereka kembali berjumpa dengan guru dan Tuhan yang bangkit dari antara orang-orang mati. Mereka menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sebagai murid-muridnya. Yesus hadir di tengah para muridnya yang sedang dalam situasi dilema, situasi terpuruk, kecewa, putus asa, malu, takut, kehilangan harapan, kegembiraan, dan sukacita. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita yang sebagai pengikut Kristus yang percaya kepadanya? Ada 3 makna sabda Tuhan hari ini untuk kita. Pertama, Tuhan senantiasa menampakkan diri kepada kita dalam situasi penderitaan, kekecewaan, kegelisahan, keputusasaan, dan kehilangan harapan hidup. Ia bisa tampil melalui uluran tangan sesama yang menolong kita mengatasi persoalan hidup kita. Kedua, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan membawa kebahagiaan, sukacita, kegembiraan, harapan hidup baru, dan damai sejahtera di dalam hati kita. Ketiga, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan itu harus nyata dalam hidup kita. Kita harus berani bersaksi tentang Kristus yang bangkit kepada sesama yang lain. Itulah yang disebut perjumpaan Tuhan dengan kita harus nyata. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus.